Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, anak-anak. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi orang tua yang di rumah yang saat ini sedang menemani anak-anak belajar di rumah. Baik, hari ini kita masih masuk di tema 6, subtema 1. Hanya saja untuk hari Selasa ini kita sudah masuk ke pembelajaran 2 dan 5. Dalam pembelajaran 2 dan 5 ada dua mupel yang akan kita pelajari bersama, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, anak-anak bisa siapkan dulu LKS dan buku paketnya ya. Ya, sudah. Kita langsung saja yang pertama. Nah, hari ini materi PPKN kita belajar tentang tata tertib di sekolah. Apa saja tata tertib di sekolah? Tata tertib di sekolah itu banyak sekali ya anak-anak ya. Tapi untuk mempersingkat waktu karena kita terhambat dengan pembelajaran daring, tidak bisa tatap muka, maka Bu Intan akan menyampaikan secara singkat saja. Langsung saja ada beberapa contoh tata tertib di sekolah yang mungkin sudah tidak asing lagi karena Bu Intan yakin dan percaya anak-anak setiap hari waktu sekolah dulu, waktu masih masuk, anak-anak sudah melakukan ya. Yang pertama, nah kamu lihat di sini. Ada beberapa anak yang berangkat sekolah. Coba anak-anak perhatikan. Ketika berangkat sekolah, apa yang mereka pakai? Ya, mereka berseragam. Jadi, tata tertib di sekolah yang pertama contohnya memakai seragam. Kalau di sekolah kan anak-anak juga harus memakai seragam ya, karena itu termasuk salah satu contoh tata tertib di sekolah. Ya, kalau hari Senin sampai hari Kamis seragamnya apa, hari Jumat seragamnya apa, Sabtu apa, ketika olahraga kamu harus pakai seragam apa ya. Bu Intan rasa anak-anak masih ingat ya, masih ingat lah hari Senin seragamnya bagaimana, jangan-jangan sudah lupa ya, tidak ya. Nah, ini adalah tata tertib di sekolah yang selalu kita lakukan. Ya, memakai seragam. Kalaupun misalnya kalian dulu pernah punya pengalaman mengenakan seragam atau pakaian yang berbeda dari temannya, mungkin saat itu ada alasan. Misalnya seragamnya basah atau kotor atau robek atau apa. Itu tidak masalah, yang penting anak-anak izin ya. Bilang kenapa alasannya kok tidak pakai seragam. Tapi selama ini Bu Intan perhatikan anak-anak sudah tertib sekali memakai seragam. Sayangnya hanya kadangkali kalau pulang sekolah seragamnya sudah keluar. Nah, itu yang kurang rapi ya dilihat. Jadi kalau berangkat seragamnya dimasukkan rapi ya pulang ya diusahakan juga masih rapi. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, nah ini yang sering kita lakukan ketika sebelum anak-anak masuk ke kelas. Ya, semua dari kelas 1 sampai kelas 6 menerapkan hal ini, yaitu apa itu? Iya, berbaris rapi sebelum masuk kelas ya. Sebelum masuk kelas biasanya anak-anak berkumpul. Baik itu bel pagi masuk atau sesudah istirahat ya. Biasanya kalian akan berbaris seperti ini. Ada salah satu teman kalian yang menyiapkan ya. Nah, nanti masuk itu nunggu rapi. Ya, nunggu rapi dulu baru dimasukkan ke dalam kelas ya. Ini juga sering kita lakukan, hanya saja sekarang tidak bisa karena anak-anak belajar sendiri-sendiri di rumah. Oke. Lalu yang ketiga, apalagi? Nah, ini kamu perhatikan, ada anak-anak yang mereka sedang menulis di dalam kelas ya. Semuanya menulis menunduk ke bawah, tapi tidak ada yang bermain kalau kamu perhatikan. Semuanya sedang belajar. Nah, jadi tata tertib berikutnya yaitu mengikuti pelajaran. Maaf ya. Ya, ini. Jadi tadi ada tata tertib di sekolah contohnya memakai seragam, kemudian berbaris rapi sebelum masuk kelas, kemudian yang berikutnya mengikuti pelajaran. Berikutnya perhatikan gambar yang ada di situ ya. Kita juga pernah melakukan hal ini ya anak-anak ya dengan Bapak Ibu guru. Di sini tidak hanya murid-murid saja, tapi Bapak Ibu gurunya juga ikut. Itu artinya Bapak Ibu guru di sekolah dan anak-anak punya tata tertib atau peraturan yang sama, yaitu menjaga kebersihan
lingkungan sekolah. Ya, jadi itu gurunya dan muridnya bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ya, mohon maaf Bu Intan baru pilek ini, jadinya suaranya sedikit merdu ya. Selanjutnya, nah ini ya yang sering kita lakukan kalau hari Senin, sering sekali ya kita lakukan hari Senin dan hari-hari besar negara di waktu-waktu tertentu, yaitu upacara. Nah, salah satu tata tertib anak-anak di sekolah juga ini harus mengikuti upacara bendera. Itu wajib, hukumnya wajib ya. Jadi kalau hari Senin kamu dalam kondisi sehat berangkat sekolah, pasti harus mengikuti upacara bendera karena itu adalah salah satu tata tertib di sekolah ya. Itu anak-anak beberapa contoh tata tertib di sekolah. Nah, kamu perhatikan di LKS ya. Nah, di LKS ini anak-anak coba dilihat di situ ada dua tugas ya. Yang atas itu adalah PPKN. Di situ kamu diminta untuk menuliskan contoh tata tertib di sekolah. Ini Bu Intan salah ketik ya. Ada angka 9. 4 saja cukup ya. 4 contoh tata tertib di sekolah yang anak-anak ketahui. Tadi kan Bu Intan sudah menyampaikan ada 5 kalau tidak salah. Kamu tuliskan 4 saja, atau kamu juga bisa menuliskan contoh tata tertib yang lain, yang mungkin dari 5 tadi Bu Intan sebutkan kok kamu kurang cocok, kamu mau pilih yang lain, boleh. Ya, boleh sekali ya anak-anak ya. Nah, jadi kamu bisa tuliskan itu dari nomor 1 sampai nomor 4. Ditulis dengan huruf lepas saja, enggak usah huruf Latin ya. Tuliskan 4 contoh tata tertib di sekolah yang kamu ketahui. Boleh pilih dari yang Bu Intan sampaikan tadi atau yang di luar yang anak-anak di luar yang Bu Intan sampaikan tadi ya. Yang kamu tahu saja ya. Tuliskan 4. Tidak usah menggunakan huruf Latin, tapi menggunakan huruf biasa, ya. Tuh. Nah, kalau PPKN sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, di LKS-mu hari ini materinya masih sama dengan kemarin, yaitu menulis Latin ya. Huruf Latin itu memiliki ekor ya. Nah, Bu Intan sudah tuliskan contohnya di LKS-mu dari huruf A sampai huruf M ya. Kemudian tugasmu menuliskan kembali huruf-huruf Latin, baik itu huruf Latin besar, kapital, ataupun huruf Latin kecil, ya, sesuai contoh yang sudah Bu Intan tuliskan di samping. Kamu menuliskannya di sampingnya. Jadi, itu Bu Intan sudah memberi contoh, contohnya huruf A. Ya, contohnya ada di sebelah kiri. Kemudian kamu menulisnya di sebelah kanannya, sesuai dengan huruf yang di sebelah kirinya. Kalau A ya A, itu contohnya. Yang kedua ya B, nanti kamu tulis huruf B. Nah, kalau anak-anak bingung, ini nulisnya bagaimana ya? Pertama yang kamu bisa lakukan adalah menebalkan hurufnya dulu. Ya, menebalkan huruf yang sudah Bu Intan tulis. Setelah itu kamu tuliskan sendiri secara mandiri di samping sebelah kanannya. Ya, nah ini Bu Intan beri satu contoh ya di layar. Ini ada huruf A. Kelihatan ya anak-anak ya. Ini tadi harusnya ungunya ungu tua, tapi kok sampai di sini ungunya jadi ungu muda ya. Nah, maaf ini tulisannya pasti berbeda dengan yang ada di LKS-mu karena nulis di kertas dengan nulis di layar kan beda nggih. Nah, ini Bu Intan beri contoh huruf A-nya di sini, terus kemudian anak-anak harus menuliskan kembali huruf Latin yang ada di sebelah kirinya di bagian yang kosong, kanan yang kosong ini. Bu Intan sudah beri garis pembatas ya. Ya, Bu Intan beri contoh. Misalnya Bu Intan mau pakai warna merah saja ya. Nih, huruf A. Ini huruf A besar.
Nah, kalau kamu tidak tahu bagaimana cara menulisnya, kamu bisa menebalkan tulisan yang sudah Bu Intan tulis terlebih dahulu. Jadi ditebalkan dulu. Nah, oh bentuknya begini. Oh, kalau sudah kamu tuangkan di sini, tulis secara mandiri. Perut gendut ditutup ekor. Ya, ekornya harus rapi nih. Kalau tidak rapi begini, bisa disetip, dirapikan. Nah, ini dirapikan sedikit, Bu Intan rapikan sedikit. Ya, baik, diulangi kembali. Nih, tutup sampai rel. Rel itu adalah garis di tengah ya, anak-anak ya. Nih, nah, nih. Kemudian diberi sama dengan ini huruf A Latin besar itu seperti ini. Nah, anak-anak, huruf besar pada huruf Latin atau huruf kapital pada huruf Latin itu di depannya tidak ada ekor, ekornya di belakang. Berbeda dengan huruf kecil. Kalau huruf kecil di depan dan di belakang punya ekor ya. A-nya juga sama. Ekor dulu dari bawah ke atas, berhenti di sini, tidak sampai atas. Ya, tidak sampai atas. Kemudian buat perut gendutnya. Ya, ditutup biar tidak masuk angin. Ekornya naik sampai rel. Iya, cukup. Nah, kamu perhatikan bedanya. Kalau huruf besar, huruf kapital pada huruf Latin itu tinggi sampai rel. Kalau huruf kecilnya hanya cukup di rel saja, tidak sampai atas ataupun bawah. Jadi cukup di tengah saja. Begitu ya. Nah, coba kamu berlatih lagi menulis huruf B, itu lanjutannya huruf B sampai M. Nah, hati-hati ketika menuliskan huruf F ya anak-anak ya, apalagi F yang kecil. Ya, karena biasanya anak-anak susah itu menulis huruf F yang kecil karena terlalu banyak meliuknya. Tapi tidak apa-apa, anak-anak berlatih ya. Nanti kalau bingung, seperti saran Bu Intan tadi, kamu coba dulu menebalkan huruf yang sudah ada, yang sudah Bu Intan tuliskan di situ, ditebalkan dulu. Kalau sudah yakin, baru silahkan menulis secara mandiri di sampingnya. Nah, Bu Intan harap anak-anak tidak hanya berhenti menulis Latin pada LKS. Setelah kamu menyelesaikan tugas dari LKS hari ini, anak-anak bisa menulis kembali di buku belajarmu di rumah, ya. Jadi nanti tangannya bisa lemes, ya, untuk materi selanjutnya. Nah, nanti huruf N sampai Z kita lanjutkan besok hari Rabu ya anak-anak ya. Pokoknya hari Selasa sampai M dulu ya. Itu saja materi pelajaran hari ini. Bu Intan minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih untuk orang tua yang masih semangat dan masih mau bekerja sama dengan sekolah dalam membantu anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi.